Halo sahabat-sahabat Gudi TV, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian sehat selalu dan mempunyai pola pikir yang bersih, tidak seperti yang ono. Nah, penyampaian Pak Anies kali ini lagi-lagi membuat kita kagum terkait dengan IKN dan juga Indonesia Setara. Hal ini membuktikan bahwa yang mana yang peduli terhadap rakyat dan yang mana yang peduli terhadap pejabat. IKN diperuntukkan untuk pejabat dan apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai Indonesia Setara itu diperuntukkan untuk rakyat. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa penyampaian Pak Anies dan bagaimana tanggapan sahabat. Silahkan komentar. Langsung saja ke videonya. Itu ya jawabannya. Yang IKN tadi saya numpang jawab 1 menit. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpak dengan daerah-daerah yang ada di sekitar. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. La ilaha illallah nih bocah masih komentar tentang mobil dinas gubernur. Hei, mobil dinas gubernur cuma satu lagi. yang lu anggap hilang, padahal no ada di sono di Pulau Mas. Di Bangatu lu ributin. Pesanan udah 6.000 mobil SMK, lu nggak ributin? Atau aja nggak kelihatan tuh mobil SMK? Gue belum pernah lihat seumur-umur nih dari pertama yang dijanjikan bahwa ada pemesanan 6.000 unit sampai sekarang nih beberapa tahun gue belum pernah lihat. Tiap hari gue muter-muter nggak pernah lihat. Lo bagaimana sih? Aduh, dabrus lo. Jadi gue ngikutin lo tuh dabrus. Ada yang bilang kalau Pak Anies jadi calon gubernur turun pangkat. Nah lu Pade yang ketua-ketua partai, yang dokter, profesor, insinyur, terus ada lagi yang ngaku jago hukum tata negara. Cuman kalah sama belimbing sayur. Kalau mau ngucap itu mikir dulu apa mikir? Ya enggak? Kalau Pak Anies mah bekas rektor, dosen, dia mau kemana nggak bisa. Jadi begini ya, jangan bilang Pak Anies turun derajat jadi cagup. Ya enggak? Nggak bisa bilang begitu. Ya enggak? Nah lu Pade. Nama-nama besar cuman kalah belimbing sayur. Bantu menyebarkan hoax tentang Abah ya. Ya elah Mbak Riri. Assalamualaikum. Wassalam. Oke, jadi seolah-olah ada komen itu ya. Bantu menyebarkan hoax gitu ya. Dan jawabanmu justru ingin mengkelirkan masalah ini gitu ya. Gitu. Seolah-olah si Widya ini kan ngomong hoax gitu ya kan, dan kau buat pernyataan itu ya kan, kau jelaskan seperti itu bahwasanya sebenarnya tidak ada masalah Formula E dan segala macam itu, tidak ada, itu hoax gitu ya. Tapi Rin, sebenarnya asal kau tahu aja, tak perlu kau jelaskan itu. Kami sebagai pendukung Abah, ketika kami ingin mendukung seseorang, kami sudah melihat siapa sosok ini, bagaimana track recordnya, dan apa prestasinya,
pencapaiannya, kinerjanya, akhlaknya, budi pekertinya, ya. Maka kami nggak perlu juga pembelaan apa-apapun dari kalian ini, Oh. ya. Ngapain kalian bela-bela, kami memang udah tahu siapa beliau tuh, ya. Dan satu hal lagi yang aneh bagi aku, kalau kau ingin membela, ngapain pula kau pajang video si Widya itu? Ah, niatnya apa? Disebut-sebut. Ya, terkesan sekali niatmu itu supaya kami marah gitu sama si Widya gitu ya. Betul, Terus betul. kami menyerang si Widya gitu, ya. Kami bukan orang-orang yang seperti itu, ya. Orang-orang 01 ini bijak berpikir gitu. Dan kita juga bisa melihat itu video kapan. Ya. Video lama lah. Video itu video lama itu, ya. Lihat dari wajahnya pun kita udah tahu, ya. Lihat dari posisi dia pun kita udah tahu. Karena aku tahu siapa sih Widya itu saat ini. Kalau dulu aku kenal sama dia dari dulu, mungkin pun ku hajar juga dia. Karena dia dulu memang itu adalah projo. Betul. Jadi sama dengan buzzer yang mulutnya berbusa-busa tuh. Berbusa-busa hanya untuk memfitnah dan memberi berita-berita hoax, menambah-nambah dosa. Ya, banyak. Jadi makanya kalau kau memang ingin sekali mengklirkan masalah ini, nggak usah video si Widya. Ya. Video kawan-kawan kau tuh banyak. Ya. Kawan-kawan kau tuh yang mendebar fitnah tuh, mendebar berita hoax tuh banyak kali 02 tuh. Keluarkanlah semuanya, bantah itu sendiri. Kau sendiri yang bantah, coba. Kau sendiri yang tidak gitu. Ini adalah hoax. Nah, coba berani nggak? Kenapa mesti si Widya? Yang dibilang si Widya ini ada yang dibilang kon-kon ini semua. Jadi aku minta tolong lah ya. Gak usah jadi pahlawan kesiangan ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Gak usah. Yang wajar-wajar aja. Kalau mau bahas-bahas yang lain bahaslah. Ya, tentang Pak Anies itu nggak perlu kau jadi seolah-olah kau adalah tameng ya kan. Membela kebenaran gitu ya. Aku adalah Dewi kebaikan gitu, nggak usah. Dan di muka aku suka sama orang yang to the point aja. Nggak usah di muka aku baik gitu. Ya, bicara sebenarnya kakak adalah orang baik dan segala macam, nggak usah. Ternyata di belakangku bagaimana gitu. Aku tidak pernah menyenggolmu. Jadi kau nggak usah senggol aku. Gitu aja ya, Ririn. Semoga kau mengerti, ya. Yang namanya kebaikan akan menemukan jalannya, gitu ya. Dari mulut kalian sendiri, dari mulut orang-orang 02 menjelekan, dari mulutmu sendiri meralat dan memperbaiki itu. Makanya kebaikan itu akan menemukan jalannya sendiri. Begitu ya. Jika kau dan aku tidak ada masalah, aku pun tidak ada masalah denganmu. Begitu aja, Dek. Oke? Itu aja deh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam perubahan. Jadi guys, Ririn ini memanfaatkan video-video lama dari Nyai Widya. Ya kita tahu sendiri bahwa Nyai Widya ini adalah pendukung Pak Jokowi di tahun 2014 dan juga 2019. Dan beliau sangat getol menyuarakan terkait dengan kebobrokan yang dilakukan oleh Pak Anies. Meskipun itu hanyalah sebuah opini yang digiring oleh para buzzer-buzzernya Pak Jokowi dulu ya, tetapi Nyai Widya mengonsumsi dengan mentah-mentah apa yang digiring oleh para buzzer-buzzer ini, dan inilah yang dimanfaatkan oleh Mbak Ririn tadi yang ada di video terakhir yang di-state oleh Mbak Lia Midan. Dan saya kira pendukung Pak Anies semuanya cerdas dan bisa menilai yang mana yang mesti dipercaya dan yang mana yang tidak mesti dipercaya. Karena apa yang dipermasalahkan Mbak Ririn tadi ini adalah video lama yang lagi-lagi dimunculkan untuk mungkin untuk memancing pendukung Pak Anies agar marah terhadap Nyai Widya. Tetapi lagi-lagi kita tahu sendiri bahwa level kecerdasan pendukung Pak Anies dan kaum bansos ya beda.
tidak mudah terhasut, tentu menilai sesuatu dengan cara yang hati-hati tentunya, agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang merugikan. Nah, kemudian apa yang menjadi penyampaian Pak Anies di video pertama tadi, kita sudah bisa nilai bahwa yang mana betul-betul yang pro terhadap rakyat dan yang mana yang betul-betul pro terhadap pejabat. Dan saya hanya mau bilang bahwa betul-betul rakyat Indonesia sangat bodoh jika tidak memberikan kesempatan untuk orang cerdas dan jujur seperti Pak Anies ini, yang hanya berpikir persoalan bagaimana nasib bangsa dan negara ini ke depannya, bagaimana rakyat agar bisa sejahtera, agar bisa mendapatkan sebuah keadilan. Tetapi naasnya, apa yang terjadi di pemilihan kemarin, sebagian besar rakyat Indonesia masih mampu ditundukkan dengan iming-iming bansos. Dan inilah yang sangat berbahaya, karena sebagian rakyat masih mempunyai mental budak. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.